There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, amin. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, bisa share lagi kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Dan ini aku mulai dari masukin kerupuk ke dalam toplesnya biar nggak gampang melempem ya teman-teman. Ini tadi aku beli kerupuk 3.000, ini tuh kalau di tempatku namanya kerupuk uyel teman-teman. Mungkin karena bentuknya kayak di uyel-uyel gitu gak sih? Nggak tahu ya. Dan ini karena toplesnya kecil, jadinya ini nggak muat. Untuk sisanya aku taruh di atasnya biar nanti dimakan dulu ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini aku mau membakar sampah-sampah plastik. Seperti biasa aku membakarnya di sisa bekasnya tungku ya ini teman-teman. Dan ini karena anginnya agak kenceng hari ini karungnya pada berterbangan. Ini tuh karung biasanya aku pakai buat ngewadahin kayak botol-botol plastik yang udah gak kepake itu loh teman-teman. Oh ya, sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini, buat teman-teman semua yang sudah selalu setia nontonin dan nungguin video aku. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Dan untuk teman-teman yang baru nemuin channel aku, untuk teman-teman yang baru mampir, aku ucapkan selamat datang, salam kenal, dan semoga suka sama videoku. Videoku ya video kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari aja ya teman-teman, yaitu ibu rumah tangga yang tinggal di desa dan hidup sederhana. Semoga videoku yang sederhana ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Lanjut, ini aku memetik buah pepaya muda. Ini nanti rencananya mau tak bikin sayur bening. Ini nanti dimasaknya sama daun ubi jalar. Kalau di tempatku, dalam bahasa daerahku namanya tuh jangan opelang arani, jangan menir teman-teman. Padahal menir itu kan sebenarnya apa ya, beras yang kecil-kecil itu loh teman-teman, yang ujungnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa si mbah-mbahku dulu tuh nyebutnya jangan menir. Dan ini labunya yang kemarin, ini nanti mau tapi aja karena udah tua. Takutnya nanti kalau nggak segera dipetik malah ini ya, kalau dibuat manisan tuh kalau terlalu kering itu katanya agak asam gitu ya. Oke, tapi ini sebelumnya aku mau ngerendam tempe dalam bumbu yang udah aku buat. Ini tuh tadi aku ngulek bawang putih sama ketumbar, terus aku kasih garam ya teman-teman. Dan sambil nunggu biar garamnya, bumbunya meresap, ini aku mau metikin si labunya ini tadi, atau bligo kalau di daerahku namanya. Ini kalau di daerah teman-teman namanya apa sih? Silahkan teman-teman bisa komen di bawah ya. There's not much to do when all I can. Dan ini yang di luar pagar tuh cuma ada satu, yang kemarin aku bungkus plastik itu ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau petik yang di dalam pagar, yang di belakangnya kandang. Halo Syafi. Dan ini yang ada di dalam kandang tuh. Semangat. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you. Oke, langsung aja ini mau petikin yang bisa-bisa aja ya teman-teman. Kalau yang tinggi-tinggi aku nggak bisa, biar nanti Pak suami aja yang metik ya. Dan ini aku metiknya sengaja pakai sarung tangan karena ini tuh banyak kayak apa ya, kayak duri-duri kecil gitu loh teman-teman. Nggak tajam sih, cuman kalau kena tangan nih biasanya tuh gatal ya. Dan ini sarung tangannya juga cuman satu, yang satu nggak tahu kemana.
Jadi ya sudah, aku pakai sarung tangan yang sebelah kiri aja karena tangan kiri aku tuh emang semanja itu ya. Dan ini buah bikonya ini tuh emang yang tipe yang kecil ya. Biasanya kalau jenisnya yang besar itu malah lebih besar lagi dari ini ya. Dan teman-teman bisa lihat ini tuh kayak ada bedak-bedaknya. Jadi ciri khas buah bliko ini kalau mereka masih muda itu warnanya hijau, tapi kalau udah tua mereka tuh kayak muncul kayak bedaknya gitu loh teman-teman, kayak pakai make up ya. Dan inilah dia, ini tak zoom ya biar teman-teman bisa lihat, ini tuh yang bikin gatel tuh, ini tuh kayak ada duri-durinya kecil-kecil gitu loh teman-teman, tuh kan. Udah bisa dibayangkan dong kalau tak tangan tuh udah pasti gatel cekit-cekit gitu ya. Dan ini aku baru sadar yang metik pas yang terakhir ini tuh ternyata cuman diputar gitu aja tuh bisa lepas teman-teman. Maksudnya ini tuh sebenarnya nggak perlu pakai pisau ya, cuman akunya aja yang lebay pakai pisau tapi malah kesulitan ya. Ya harap maklum karena aku baru pertama kali ini metik buah biko yang udah tua. Karena ini juga tuh aku nggak nanam ya teman-teman, jadi dia tuh tumbuh sendiri dan aku nggak pernah nyangka kalau bisa bakalan sampai tua gini ya teman-teman. Karena yang sebelumnya itu ada tumbuh di sawah tapi ternyata tuh pada busuk terus akhirnya mati teman-teman. Tapi alhamdulillah yang ini tuh bisa tumbuh subur dan bisa buahnya tuh bisa sampai tua gitu ya. Sebenarnya ini tuh kalau yang masih muda itu dibikin sayur tuh enak juga teman-teman, manis gitu kayak labu-labu pada umumnya ya. Bahkan bisa dibilang labu ini tuh jauh lebih manis dari jenis labu yang lain. Cuman karena memang aku pengennya tak petik pas tua, jadi ya sudah tak biarkan mereka tua ya teman-teman. Karena memang aku pengen bikin manisan. Dan ini ada juga nyempil satu di tengah-tengah daun apa ini aku lupa namanya. Rencananya mau nggak tak petik tapi aku takut kelupaan karena aku orangnya gampang lupa ya. Dan itu banyak banget duri-durinya teman-teman. Dan ya sudah karena eman takut kelupaan jadinya ya sudah ini tak ambil aja semuanya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside. Dan ini dia hasil panen labu atau blikoku hari ini. Alhamdulillah ya lumayan karena ini aku nggak nanam. Dan ini ada 2 lagi di sana, cuman aku nggak bisa ngambilnya karena ini tempatnya agak-agak ekstrim ya. Takutnya kalau pas lagi fokus metik, takutnya di bawah tuh ada yang jalan gitu atau dari atas ada yang kelantungan gitu kan, kaget ya teman-teman. Jadi biarkan itu nanti jadi tugasnya Pak suami. When all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Gue tak kira ini tadi itu udah habis tapi ternyata masih ada sisa satu di sini. Ini aku coba nyampe atau enggak. Kalau enggak nyampe ya udah, tapi ternyata ini tuh nyampe, jadi udah aku petik aja sekalian ya teman-teman. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you were safe and that Masya Allah, alhamdulillah gini aja tuh udah seneng banget. Emang dasar mak satu ini ya, cuman dapat labu aja udah seseneng ini, sebahagia ini. Alah lebay. Ya lah ya nggak apa-apa, namanya juga manusia itu kan nggak sama ya, ada yang hobinya berkebun, ada yang hobinya masak, ada juga yang hobinya itu main ketemu sama banyak orang gitu ya. Oke, dan inilah hasil kebunku hari ini, bukan kebun sih, apa namanya, yes pokoknya apa iki nak arane, apa iki wis mbuh karo jenenge kok isun kuwi lah ya. I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
Tapi karena metikin blikonya udah selesai, lanjut ini aku mau goreng tempe karena ini perutku udah mulai lapar dan anak-anak juga tadi belum tak kasih sarapan ya teman-teman. Jadi langsung aja ini tak goreng tempenya. Untuk sarapan nanti aku cuman bikin sambal pecel aja ya teman-teman. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. Dan ini dia tempenya sudah mateng. Lanjut ini aku sarapan dulu. Dan singkat cerita ini aku udah selesai sarapan. Lanjut ini aku mau masak. Dan seperti yang sudah tak ceritakan di awal bahwa aku mau masak sayur bening atau kalau dalam bahasa Jawanya itu jangan menir. Ini pepaya mudanya tak kupas dulu. Habis ini tinggal metikin daun ubi jalarnya. Dan disinilah terjadi insiden yang tidak saya inginkan ya teman-teman. Dan ini tanganku tak bungkus kresek karena emang ini getahnya tuh banyak sekali karena memang baru petik ya teman-teman. Dan ini kalau mau dibikin sayur bening itu diirisnya seperti ini teman-teman, lebar-lebar gitu ya. Tuh seperti ini teman-teman ngirisnya. Dan ini pas aku ngiris talinya daun ubi, tangan aku kena pisau. Sebenarnya biasa aja sih ya, tangan kena pisau itu kan buat emak-emak udah hal wajar ya, udah sering gitu ya, karena emang ya yang dipegang tiap hari itu kan pisau gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ini tuh aku hampir pingsan teman-teman karena kaget ya. Dan ini langsung tak lempar pisaunya. Dan karena pas habis kena pisau itu tadi aku udah lemes duluan, makanya bikin videonya tak stop dulu. Dan ini tak lanjutin pas sayur beningnya dan dadar jagungnya ini udah matang ya teman-teman. Lebay banget ya. Tapi emang gimana, emang kenyataannya seperti itu teman-teman. Aku langsung dredeg, perut itu udah rasanya udah mules mual nggak karuan, terus mata juga hampir gelap gitu ya. Ya Allah, inilah drama kehidupan emak-emak. Ya, dan ini aku tadi juga udah bikin sambal terasi. Dan inilah menu makan siang aku hari ini. Dan ini karena pas mau tak tutup itu nggak muat tutupnya, makanya sambalnya ini pindahkan ke wadah kecil ya teman-teman. Oke, dan sekian untuk drama hari ini. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka sama videonya, silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.